Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, tema renungan pagi hari ini yaitu Tuhan dan Allahmu. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Setelah Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mulai membuat ketetapan demi ketetapan bagi hidup bangsa Israel untuk diikuti dan dijalankan sesuai dengan rencana agung Tuhan untuk umatnya. Dari 10 perintah Tuhan, yang pertama-tama Tuhan katakan sebagai hukum atau perintah. Yang pertama adalah, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mengapa Tuhan menempatkan hal tersebut sebagai perintah yang pertama? Sebab dari ketaatan terhadap perintah yang pertama inilah manusia akan mampu mengerjakan semua yang lainnya. Sebagai contoh, hukum kedua berkata di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Seorang anak Tuhan hanya akan mampu mengikuti ketetapan Tuhan untuk tidak menyembah kepada bentuk apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Hanya apabila dia rela melakukan yang pertama. Hal ini bukan sekedar berbicara tentang menyembah patung belaka, namun segala bentuk apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, yang ada pada kita untuk disembah dan dijadikan tuan atau master bagi kita. Bukankah kita sering menemukan orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, namun sikapnya yang jauh lebih mengasihi semua itu daripada Tuhan sendiri? Entah itu terhadap sesuatu yang ada di langit, baik itu usaha atau hobi, seperti penerbangan pesawat dan sebagainya, atau yang di bumi, segala macam usaha, seperti perumahan, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya, atau yang ada di dalam air di bawah, seperti usaha perikanan, dan sebagainya. Semua itu adalah bagian dari hidup kita sehari-hari, dan setiap kita pasti bersentuhan dengan salah satu dari usaha yang ada di atas langit, di bumi, atau di bawah air. Semua usaha-usaha itu sama sekali tidak salah. Namun, apabila kita sudah menempatkan semua itu sebagai Tuhan atas kita, maka usaha-usaha itulah yang sebenarnya sedang kita sembah. Sesuatu atau satu pribadi yang disembah manusia adalah yang mengatur hidup dan langkah-langkah kita, mengikat dan menawan kita. Disinilah diperlukan hikmat ilahi. Hikmat yang Tuhan nyatakan kepada kita ialah agar kita sungguh-sungguh dapat melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Hukum pertama inilah yang menjadi standar moral yang mengatur jalan hidup manusia. Haleluya, sahabat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, aku mengasihimu. Ajari aku untuk lebih lagi mengasihimu dengan segenap hatiku.
Amin. Jesus love you, and so do I.